الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dari 0 tahun sampai hari ini. Seakan kita tidak punya data yang konkret yang bisa kita hitung secara kuantitas jumlahnya, tapi kita rasakan secara kualitas. Sampai sekarang kita masih bernafas. Kalau kita hitung nafas kita, udara kita, harganya berapa, inilah tidak ada yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan, karena begitu banyaknya. Kalau kita merinci satu persatu, kita tak punya waktu untuk menghitung. Bahkan semua apa saja yang ada di seisi alam ini dikaruniakan kepada manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat untuk mengelola alam semesta ini. Maka jamaah rahimakumullah, kita renungkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberikan mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah juga berfirman di ayat 102 dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beriman kepada Allah. Inilah yang harus kita pertahankan, inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Karena keimanan dan ketakwaan kita itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Yang paling bahaya itu adalah ketika iman kita itu dalam keadaan yang turun. Ketika keimanan seorang dalam keadaan yang turun pada titik nadir, maka yang terjadi adalah kemaksiatan, keingkaran kepada Allah, bahkan kemusyrikan, kesyirikan. Segala yang negatif itu akan terkumpul ketika orang itu lepas imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita adalah menyetabilkan istiqomah terus-menerus dipupuk. Karena seseorang bisa saja detik ini menyatakan beriman, tapi pulang ke rumah bisa saja menjadi kufur, menjadi kafir, dan tadi terlepas keimanannya kepada Allah. Sehingga setiap sedotan nafas yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan refleksi dari kesyukuran kita kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kepada kita pahala di dunia dan pahala di akhirat. Thawabat dunya wa husna thawab akhirah. Jadi orang yang beriman itu mendapatkan karunia di dunia, ya tidak hanya setimpal dengan yang dilakukan, tetapi dilipat gandakan kebaikan. Banyak sekali redaksi-redaksi ayat yang menyatakan uslub-uslub susunannya hampir sama, yang itu adalah merupakan ta'kid,
penguatan kepada kita untuk menggunakan rasionalitas akal pikiran kita untuk memilih the best choice dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Karena setiap hari kita harus memilah dan memilih mana yang berkualitas, mana yang bermutu, mana yang itu hanya sekedar killing time atau membunuh waktu saja, menghabiskan waktu, memakan usia. Tahu-tahu kita sudah lama hidup di dunia. Mungkin ada yang 50 tahun ke atas, ada yang baru belasan tahun. Itu enggak terasa usia itu datang. Tahu-tahu seakan-akan kita masih miskin amal, belum banyak amal, tapi yang ada adalah produksi kemaksiatan, dosa-dosa kita. Maka setiap saat harus kita senantiasa berzikir, ingat Allah, kemudian mohon ampun, sehingga dosa-dosa itu terkikis menjadi nol. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Kita ikhtiarkan sehingga Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang berbuat baik ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ketika kita sudah mendapatkan cinta dari Allah, apa saja nikmat akan diberikan. Kita di dunia, kemudian yang di bulan suci Ramadan, segala amal kebaikan kita dilipat gandakan, sehingga inilah menjadi memicu kita, semangat kita secara pribadi, secara internal untuk kita kuatkan, sehingga kita tidak tergoyah oleh keadaan, situasi, baik itu situasi lokal kita di sekitar lingkungan kita, situasi nasional, situasi global yang mengerikan, yang seakan-akan umat Islam tidak punya kekuatan, lemah sekali, karena memang itu adalah salah satu ujian keimanan, ujian persatuan umat di seluruh dunia, umat Islam. Tapi di sisi yang lain adalah itu semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kita yang terbaik amalnya, yaitu menjadi atqakum, menjadi hamba yang bertakwa, yang paling bertakwa, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meraih keutamaan-keutamaan itu di sisa waktu kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.